sunnah beliau yang termasuk sunnah muakkadah. Alhamdulillah tadi pagi ya, atau tepatnya dini hari ya, semalam kita sudah melaksanakan sunnah beliau yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yaitu melaksanakan salat khusuf atau salat gerhana bulan. Ya, alhamdulillah kita tadi pagi melaksanakan salat gerhana bulan, dimulai pukul 1:30, selesainya 1:30. Jadi pelaksanaan salat gerhana memang agak berbeda dengan salat yang lain. Ya, jadi setelah ruku, i'tidal, ya, membaca lagi surat Fatihah, membaca surat yang lain lagi. Ya, nah di dalam rukuk dan sujudnya itu pun disunahkan untuk lebih lama daripada rukuk-rukuk dan sujud-sujud di salat-salat yang lain. Nah, di situ kita bisa berdoa, ya, berdoa apapun, ya, tetapi doanya harus dalam bahasa Arab yang sebisa kita baca. Ya, atau kalau tidak bisa membaca surat doa yang panjang-panjang, istighfar saja, Pak. Ya, setelah subhana rabbiyal azim, ya, berapa kali, lalu kemudian istighfar, ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah itu kan bahasa Arab. Ya, jadi rukuknya panjang, sujudnya panjang. Ya, suratnya juga panjang. Kalau tadi pagi beliau membaca surat An-Nahl, kemudian surat kedua yang beliau baca adalah surat Al-Mulk, kemudian di rakaat kedua surat pertama yang beliau baca adalah surat At-Tahrim. Alhamdulillah, insyaallah ini menjadi bagian dari sunnah beliau yang berupaya untuk kita hidupkan. Ya, jadi sunnah beliau dalam salat gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam sirah nabawiyah, sejarah kenabian, jadi syariat salat gerhana ini adanya atau diturunkannya adalah 6 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kurang lebih pada tahun ke-4 Hijriah. Ya, jadi diawali dengan satu kisah wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim, yang wafat dalam usia yang masih sangat muda. Ya, itu gerhana matahari, Pak. Ya, terjadi pada siang hari. Nah, bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim ini bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari total. Sehingga pada siang hari itu gelap gulita. Sehingga kemudian beberapa sahabat mengaitkan peristiwa wafatnya putra beliau ini dengan terjadinya gerhana matahari. Ya, yang membuat suasana siang hari pada saat itu menjadi gelap gulita. Yang kita pernah mengalami, ya, sekitar tahun 80-an. Ya. Nah, kemudian Nabi meluruskan pemahaman para sahabat yang tidak benar ini. Beliau katakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Ya. La tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Beliau katakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadinya gerhana pada kedua benda tersebut terkait dengan matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Artinya tidak terkait juga dengan lahirnya seseorang. Ya, kemudian beliau katakan fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya, ketika atau jika kalian melihat itu, jika kalian melihat terjadinya gerhana, baik itu matahari ataupun bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu, salatlah, ya, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya, hadis riwayat Aisyah. Jadi gerhana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam Quran banyak, ada beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana bahwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sistem peredaran benda-benda ruang angkasa. Ya, di dalam surat Ar-Rahman ayat 5 Allah katakan asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu ada di dalam garis edarnya masing-masing. Ya. Kemudian di dalam surat Yasin ayat 40 yang sering kita baca, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar
walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, tidaklah matahari itu akan mendahului bulan dan tidaklah malam itu akan mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Ya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, Pak. Ya, jadi beredarnya benda-benda ruang angkasa itulah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi kalau kita lihat terjadinya atau benda-benda ruang angkasa yang terkait dengan gerhana ini, itu kan ada matahari, ada bulan, kemudian ada bumi. Ya, matahari dikelilingi oleh bumi. Perputaran bumi yang mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Ya, satu putaran bumi mengelilingi matahari itu terjadi dalam waktu kurang lebih 365 hari. Yang kita sebut dengan 1 tahun itu, Pak. Itu namanya revolusi bumi. Nah, bumi sendiri ketika dia mengelilingi matahari, dia juga berputar pada porosnya. Ya, jadi misalnya ini matahari, bumi itu mengelilingi matahari begini, ya, berputar sambil mengelilingi matahari dia. Nah, perputaran bumi pada porosnya ini disebut dengan rotasi bumi. Yang satu kali putarannya memakan waktu 24 jam. Ini yang kita sebut dengan 1 hari. Ya, bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari dia. Nah, bumi sendiri ketika dia mengelilingi matahari, dia juga dikelilingi oleh bulan. Ya, dia dikelilingi oleh bulan. Nah, bulan ini kemudian ketika dia mengelilingi bumi itu, ya, 1 kali putaran dia mengelilingi bumi, ini kurang lebih 29 atau 30 hari. Ini yang disebut dengan revolusi bulan. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, ya, maka ada satu saat di mana matahari, bumi dan bulan akan berada pada garis sejajar. Betul ya? Nah, ketika terjadi ketiga benda ini berada pada satu garis, itulah terjadi gerhana. Ya, ketika bumi berada di tengah, itu terjadi gerhana matahari. Nah, ketika terjadi bumi di balik bulan, itulah terjadi gerhana bulan. Jadi sebenarnya secara ilmiah, ya, dengan bahasa yang sederhana bisa dijelaskan seperti itu. Sehingga sebenarnya gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu adalah sesuatu yang bisa diprediksi kapan terjadinya. Ya. Nanti berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, ini sudah bisa dihitung, ya, oleh mereka-mereka yang ahlinya. Dan bisa juga menghitung kapan, ya, gerhana bulan dan gerhana matahari itu pernah terjadi dulu sekian tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kebiasaan kita, ya, zaman kita masih kecil, katakanlah begitu, seringkali gerhana matahari atau gerhana bulan ini dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mitos. Ya, kalau di tempat saya dulu, kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, kita disuruh ngumpet, ya, karena ada buto hijau atau apa. Ya, nah sekarang insya Allah dengan pemahaman yang lebih baik, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu juga bagian dari tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Ya, jadi bagian dari tanda-tanda semakin dekatnya kiamat itu terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, Pak. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, itu luar biasa takutnya beliau. Ya, beliau takut, beliau gemetar, sehingga kemudian beliau langsung, ya, segera ke masjid, ya, untuk memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat khusuf, ya, atau salat khusuf, salat gerhana bulan atau salat gerhana matahari. Ya, beliau mengatakan bahwa itu adalah 2 di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, 2 tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di dalam surat Al-Fussilat ayat 37, Allah katakan, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah katakan malam, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah terjadinya malam dan siang hari. Kemudian adanya matahari dan bulan. Maka jangan kalian menyembah matahari,
Jangan kalian menyembah bulan, tapi sembahlah zat yang menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya, itu jika kalian hanya menyembah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi itu ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, beliau gemetar, Pak. Ya, beliau takut, ya, karena beliau tahu, ya, bagaimana suasana atau kondisi neraka itu beliau tahu. Beliau tahu bagaimana suasana hari kiamat itu beliau tahu. Ya, beliau tahu juga suasana surga, suasana hisab. Ya, banyak sekali yang beliau ketahui karena memang beliau pernah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Maka baginda Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika ya fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Ya, jika kalian melihat gerhana itu, maka bersegeralah kalian untuk merasa takut, kurang lebih begitu. Ya, fafza'u ila dzikrihi. Ya, bersegeralah kalian atau takutlah kalian akan peringatan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau teruskan, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam la dakhiktum qalilan, ya, wala baikum katsiran. Beliau katakan, demi Allah, ya, jika kalian tahu apa yang tidak kalian ketahui tentang hal itu, ya, artinya jika orang itu tidak menyadari bahwa di balik peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu sesungguhnya adalah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, di mana beliau persis tahu bagaimana kondisi hari kiamat, kondisi neraka, kondisi manusia ketika dihisab, ya, kondisi bagaimana orang-orang zalim, orang-orang yang berdosa itu disiksa di neraka. Ya, beliau katakan, jika kalian tahu itu semua, ya, la dhahiktum qalilan, maka kalian akan sedikit sekali tertawa dalam kehidupan ini. Wala bakaitum katsiran, dan kalian akan menangis, ya, kalian akan banyak-banyak menangis kalau kalian tahu. Ya, jadi Nabi itu orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang maksum, orang yang sudah terjamin tidak akan melakukan kesalahan sedikit pun. Ya, tapi begitu takutnya beliau menghadapi proses yang disebut dengan hisab. Begitu takutnya beliau menghadapi terjadinya hari kiamat. Begitu takutnya beliau dengan apa yang disebut dengan neraka tadi. Maka beliau beristighfar sehari itu minimal 100 kali. Ya, padahal beliau orang yang sudah dijamin masuk surga, Pak. Ya, lalu kita ini bagaimana? Ya, dosanya banyak, dakwah juga mungkin asal-asalan, ya, jarang. Ya, talabul ilmi juga mungkin masih kurang sungguh-sungguh, kurang serius, ya. Gambaran terjadinya hari kiamat, hisab dan neraka itu sungguh sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Ya, oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering-sering mengingat dan berupaya untuk mengumpulkan, ya, amal-amal saleh. Ya. Dan semua tapi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Clue-cluenya itu sudah dijelaskan, rambu-rambunya. Masuk surga caranya begini, masuk neraka caranya begini. Ya, masuk surga imannya harus benar, amalnya harus soleh. Ya. Nah, nanti jadi di neraka itu nggak boleh, ya, ada orang protes, ya. Kalau protes pun tidak akan diperhatikan karena di Quran semua sudah dijelaskan. Di hadis-hadis Nabi sudah menjelaskan. Ya, ini cara masuk surga, ini cara masuk neraka. Ini agama yang benar, ini agama yang salah. Ini keimanan yang benar, ini keimanan yang salah. Semua sudah jelas. Ya, tergantung apakah kita berupaya untuk mempelajari atau tidak. Ya, dan tentu semua sebenarnya juga urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hidayah itu berbeda dengan hadiah. Ya, kalau hidayah itu harus dicari. Hidayah itu harus dikejar. Hidayah itu harus diupayakan. Nah, kalau hadiah mungkin bisa jadi kita diam-diam dapat hadiah, gitu kan? Kadang-kadang kita dapat undian apa gitu ya, nabung di sana, kemudian atau datang di suatu acara dapat door prize, dapat televisi, dapat apa? Nah, itu namanya hadiah. Ya, kadang tanpa ada upaya bisa didapatkan. Tapi kalau hidayah tidak. Ya. Hidayah itu harus dikejar, hidayah itu harus diupayakan. Ya, makanya Allah juga sangat keras, ya, terhadap
orang-orang yang tidak mau ya mendekat kepada Islam, tidak mau mempelajari Islam. Ya, kalau di dalam Quran itu banyak sekali penyesalan ya orang-orang yang masuk neraka, ya orang yang nggak sholat masuk neraka sakor menyesal, ya orang-orang yang tidak mau memeluk Islam itu nanti menyesal, ya di dalam surat An-Naba itu kan ada ya laitani kuntu turaba, ya kenapa aku dulu di dunia nggak menjadi tanah saja, kenapa aku harus jadi manusia di dunia, ya, karena kalau jadi tanah kan nggak dihisap, ya ya laitani kuntu turaba. Jadi ini gambaran ya bahwa tidak boleh ada protes di sana, ya manusia banyak yang menyesal nanti, tapi sudah terlambat, ya waktunya sudah habis, ya begitu nyawa kita sudah dicabut sudah habis, nggak ada lagi ya jalan atau upaya kita untuk memperbaiki amal saleh kita, untuk memperbaiki keislaman dan keimanan kita. Ya, tinggal hitung-hitungan. Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang amal baiknya lebih berat dia akan masuk surga, yang amal buruknya lebih berat dia akan masuk neraka. Ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, ini tadi salat gerhana. Ya, insyaallah nanti